Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Yang saya hormati dosen mata kuliah perpajakan kami, Ibu Aisyah Margareta MM, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Dimas Mausul Hakiki dari kelas D, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1 ini. Yang pertama ada Ahmad Malik Fajar, yang kedua ada Ahmad Rizal Abdullah, yang ketiga ada Arifah Fitra Ramanda, yang keempat ada Arzil Pramudia, yang kelima ada Devana Angela Putri, yang keenam ada Dea Amelia Putri, yang ketujuh ada Dimas Mausul Hakiki, saya sendiri, yang kedelapan ada Fadiananda Lutfiana, yang kesembilan ada Nuris Marahayu, dan yang terakhir Yulia Nurfadila. Oke, di sini saya yang bertugas sebagai presenter dalam presentasi kelompok 1 ini. Namun pembahasan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman yang lain, yang dimana kelompok kami akan membahas dan memaparkan hasil dari tugas perpajakan kali ini, yaitu membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, yang pertama ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pajak yang berlaku selama ini. Sebagian besar merupakan warisan kolonial yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di tanah air kita. Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda adalah antara lain Aturan Bea Materai tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944. Dan nomor 2, memasuki alam kemerdekaan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan, dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya. Namun, perubahan-perubahan tersebut di masa lalu lebih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan pajak perseroan, yang kemudian pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 yang selanjutnya terkenal dengan sistem MPS dan MPO. Sistem tersebut merupakan penyempurnaan sistem pajak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk merubah berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan yang secara mendasar. Terima kasih. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan. Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat rakyat seperti tersurat dan tersirat dalam garis-garis besar haluan negara yang antara lain berbunyi: sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat pajak harus makin mampu bersih. 3. Oleh karena itu, undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya berbeda dengan undang-undang perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak yang tidak dianggap sebagai objek tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan. Di segi lain, tuntutan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan makin mampu dan bersih dituangkan dalam sebagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini. Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan menjadi ciri-ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia. Karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi ketentuan umum bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain. Baik, ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang atau self-assessment, sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak. Nah, berikutnya di sini ada ciri dan corak sistem pemungutan pajak pada zaman kolonial. Yang pertama, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang administrasi perpajakan. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam banyak hal sangat tergantung dari pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan. Hal mana mengakibatkan masyarakat wajib pajak kurang mendapat pembinaan terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang ikut serta dalam memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional. Oke, baik, terima kasih. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka sebagai suatu uraian yang utuh dan menyeluruh serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam garis-garis besar haluan negara, maka diadakan perbaruan sistem dan bukan perpajakan di Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut diterapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat terwujud perataan pendapat masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluas tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluas objek kena pajak, dan meningkatkan penerima negara. Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional sehingga mempercepat terwujud cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk pasal 1, dalam pasal ini memuat perumusan mengenai pengertian istilah perpajakan yang dipergunakan dalam
dipergunakan dalam undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat mencapai kelancaran dan kemudahan bagi wajib pajak maupun bagi aparatur dalam melaksanakan kewajibannya, dan pada akhirnya disampai tertib administrasi perpajakan. Pengertian ini diperlukan karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnya dalam bidang perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Pramudia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arif. Di sini ada pasal 2, yaitu setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak, atau bisa disebut juga NPWP. Jadi pada intinya yang ada di pasal 2 ini adalah semua wajib pajak harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, bisa disebut NPWP. Nah, apa sih NPWP ini? NPWP adalah tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya NPWP ini, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsinya apa dari NPWP ini? Fungsinya adalah untuk menjaga ketertiban wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dan jika tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ini, itu akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Nah, di sini ada pasal 3 ayat pertama yang berbunyi, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Nah, apa sih dari surat pemberitahuan ini? Surat pemberitahuan ini fungsinya adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak selama 1 tahun pajak. Nah, setiap wajib pajak wajib mengambil sendiri surat pemberitahuan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 3 ayat 2. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dari ayat 2 tersebut? Yang dimaksud adalah kita itu harus mengambil sendiri formulir surat pemberitahuan di tempat yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti kantor pos, giro, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 3 ayat 3. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah A. Untuk surat pemberitahuan masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Poin yang B, untuk surat pemberitahuan tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dari ayat ketiga ini? Ayat ketiga ini menerangkan bahwasannya ayat ini itu mengatur tentang batas waktu pemasukan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan masa ini untuk melaporkan pembayaran masa yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan ini untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Pasal 3 ayat 4, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf B.
Maksud di sini adalah apabila wajib pajak, baik orang atau badan, ternyata tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu 3 bulan benar-benar mengalami kesulitan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Ayat 5 permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diajukan secara tertulis dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Jadi, untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan SPT tahunan, perlu kiranya ditetapkan persyaratan khusus dan menetapkan sanksi administrasi berupa pungutan bunga bagi wajib pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan sementara dalam 1 tahun pajak sebagai lampiran surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Ayat 6 surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Karena SPT itu merupakan alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak terhutang yang diberitahukan oleh wajib pajak, maka lampiran tersebut merupakan bagian dari SPT dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pasal 4 ayat 1, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Lalu ayat 2, dalam hal wajib pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Pada ayat 3, dalam hal surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Lalu di ayat 4, pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pasal 5. Untuk menyampaikan surat pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain, bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri. Saya akan melanjutkan materi dari Fadia. Selanjutnya ada pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 ayat 1 berisikan tentang surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Sedangkan untuk surat pemberitahuan tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan. Pasal 6 ayat 2, pengiriman surat pemberitahuan melalui kantor pos dan giro harus dilakukan secara tercatat. Dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. Pada pasal 7 berisikan tentang apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, maka akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp10.000. Selanjutnya ada pasal 8. Pasal 8 ayat 1 berisikan tentang wajib pajak dapat membetulkan sendiri surat pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan.
Maksud dari pasal 1 ayat 1 di sini yaitu terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT atau surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran dalam SPT yang telah disampaikan atau belum menugaskan petugasnya untuk melakukan tindak pemeriksaan. Pada ayat 2, dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dihitung mulai saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan itu. Ayat 2 menjelaskan tentang dengan adanya pembetulan sendiri, SPT tersebut membawa akibat perhitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulannya. Bunga yang terhutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya pembetulan SPT tersebut. Ayat 3 menjelaskan wajib pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sepanjang belum dilakukannya tindak penyidikan oleh petugas perpajakan sekalipun telah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan wajib pajak telah mengungkapkan kesalahannya serta melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan membayar denda administrasi sebesar 2 kali dari jumlah yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurfadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dea Amelia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu nomor wajib pajak, surat pemberitahuan dan tata cara pembayaran pajak pada pasal 9. Yang pertama, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Selambat-lambatnya 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3 bulan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Yang ketiga, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, atau surat ketetapan pajak tambahan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak. Pada penjelasan pasal 9 ayat 1, batas waktu pembayaran masa ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak boleh melebihi 15 hari setelah saat terhutangnya atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Untuk pada pasal 9 ayat 2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B, wajib pajak wajib menyampaikan SPT tahunan dalam waktu 3 bulan terakhir akhir tahun pajak. Jika pada waktu pengisian SPT tersebut ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dibayar lunas sebelum SPT tahunan itu disampaikan. Misalnya, SPT harus disampaikan pada
tanggal 31 Maret. Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang atau setoran terakhir harus sudah dilunasi sebelum SPT disampaikan. Untuk ayat 3 sudah cukup jelas, dan yang untuk ayat yang keempat pada pasal 9 ini, Direktur Jenderal Pajak dapat memperkenankan penundaan pembayaran pajak yang terhutang meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas. Dipersyaratkan untuk mendapatkan kelonggaran tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan meyakinkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Dimas. Baik, pada pasal 10 kali ini ada 2 ayat. Ayat yang pertama berbunyi yaitu wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Maksud dari pasal 10 ayat 1 tadi yaitu Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran pajak dari wajib pajak. Semua penyetoran pajak negara harus disetorkan di kas negara atau tempat-tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti yang selama ini telah ditetapkan yaitu di kantor pos dan di giro di beberapa bank pemerintah. Kemudian pasal 10 ayat 2 berbunyi tata cara perpajakan, penyetoran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Maksud dari pasal 10 ayat 2 tadi yaitu dengan adanya penentuan tata cara perpajakan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya yang akan ditentukan dengan peraturan Menteri Keuangan. Demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diharapkan akan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan mempermudah penampungan administrasinya. Selanjutnya yaitu pasal 11 ayat 1. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dikembalikan, atau bila ternyata wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang. Maksudnya yaitu jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih, atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, wajib pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai hutang pajak lainnya. Dalam hal wajib pajak masih mempunyai hutang pajak lainnya yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak tersebut. Dan bila mana masih terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya. Pasal 11 ayat 2, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A ditetapkan, yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan menjamin ketertiban administrasi. Batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 bulan setelah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 11 ayat 3, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. Jadi, untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktur Jenderal Pajak, ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu tersebut pada ayat 2, kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga sebesar 2%.
Dihitung sejak saat berlakunya batas waktu 1 bulan sampai saat dilakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat surat pemerintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP. Pasal 11 ayat 4, tata cara perhitungan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah perpajakan, yaitu Ibu Aisyah Margarita MM, atas bimbingannya. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan kali ini hingga akhir. Harapannya apa yang telah kami sampaikan tadi bisa dipahami oleh teman-teman semua tentang KUP ini, dan semoga menjadi manfaat ke depannya bagi kita semua. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.